Pernahkah Anda merasa sudah mengamankan tiket surga kelas VIP karena baru saja tahajud 3 rakaat, sementara tetangga Anda masih mendengkur? Selamat! Anda mungkin baru saja masuk dalam perangkap talbis iblis, tipu daya halus bagi ahli ibadah. Iblis itu cerdas, sangat cerdas. Dia tahu, menyuruh Anda yang rajin ke masjid untuk tiba-tiba mabuk-mabukan di diskotik adalah strategi pemasaran yang bodoh. Tingkat konversinya pasti 0%. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia tidak menghentikan ibadah Anda. Sebaliknya, dia menyemangati Anda. Dia membisikkan, "Ayo, pancangkan sujudmu, biar followersmu tahu betapa solehnya dirimu hari ini." Ini adalah paradoks tasawuf modern yang mengerikan, ketika syariat yang suci justru dijadikan kendaraan oleh ego yang kotor. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar untuk Allah atau sekedar memuaskan narsisisme spiritual kita sendiri? Dalam dunia tasawuf, iblis itu ibarat CEO dari perusahaan penipuan terbesar sepanjang masa. Kitab Talbis Iblis, karya Ibnul Jauzi, membongkar rapat pemegang saham mereka. Taktik utamanya, menyamarkan kebatilan dalam bungkus kebenaran. Iblis mengubah fokus Anda dari hakikat menuju sekadar syariat lahiriah yang kosong. Dia membuat Anda sibuk menghitung jumlah zikir, tapi lupa menghadirkan zat yang dizikirkan. Anda dibuat merasa lebih suci, lebih alim, dan lebih berhak memandang rendah orang yang baru belajar mengaji. Anda tahu apa nama penyakit ini? Ujub, penyakit hati level kronis. Dan lucunya, kita seringkali mengobati penyakit hati ini dengan menambah ibadah fisik, tanpa pernah melakukan tahali, pengosongan hati dari sifat-sifat kebinatangan dan keakuan. Ibarat menyiram parfum mahal ke atas tumpukan sampah, wangi di luar tapi busuk di dalam. Bukankah menyedihkan jika musuh terbesar kita justru bersembunyi di balik jubah kesalehan kita sendiri? Mari kita lihat studi kasus klasik yang dicatat oleh para ulama. Ada seseorang yang berangkat ke medan perang. Syariatnya sempurna, dia mempertaruhkan nyawa. Tapi di kedalaman relung hatinya, iblis membisikkan sebuah proposal menarik. Bertarunglah yang hebat agar nanti namamu diukir sebagai pahlawan yang paling berani. Boom! Saat itu juga, nilai hakikat dari amalnya hancur menjadi debu. Jasadnya memang berada di jalan tarekat menuju Tuhan, tapi hatinya sedang sibuk mencari likes dan subscribe dari pengakuan manusia. Inilah jebakan ahli ibadah. Ketika kita sibuk mencari wajah Tuhan, tapi yang kita temukan di ujung pencarian hanyalah pantulan ego kita sendiri yang sedang tersenyum sombong. Jika sedekah jutaan rupiah hanya untuk disebut dermawan, bukankah kita sebenarnya sedang bertransaksi dengan hawa nafsu, bukan dengan Sang Maha Pemberi rezeki? Tapi tunggu, strategi iblis tidak berhenti di urusan pamer. Ada jebakan yang jauh lebih halus, khusus untuk mereka yang merasa sudah mencapai level marifat. Iblis menyamar menjadi guru spiritual palsu yang berbisik tentang tawakal. Banyak orang yang mengaku bertawakal, lalu pergi safar tanpa membawa bekal sepeser pun. Mereka mengira ini adalah puncak penyerahan diri. Padahal, kata para sufi, ini bukan tawakal, ini kebodohan yang dibungkus kepasrahan. Mereka membuang syariat demi klaim hakikat yang cacat. Mereka menuntut Allah untuk melayani kemalasan mereka. Disinilah letak ironinya. Mereka pikir mereka sedang terbang menuju makom yang tinggi, padahal mereka sedang terjun bebas ke dalam lembah kesombongan terburuk, yaitu merasa tidak lagi membutuhkan ikhtiar yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Pertanyaannya, jika ibadah dan kepasrahan saja bisa ditunggangi iblis, di mana kita bisa bersembunyi? Para salik, pejalan ruhani, tahu betul bahwa satu-satunya cara keluar dari labirin ini adalah dengan menghancurkan keakuan. Selama Anda masih melihat diri Anda yang beribadah, diri Anda yang bersedekah, diri Anda yang bertawakal, selama itu pula iblis memiliki pintu masuk. Hati manusia itu ibarat cermin. Talbis iblis membuat cermin hati kita tertutup debu ketakjuban pada diri sendiri. Maka tahap pertama adalah tahali. Singkirkan debu itu. Akui kelemahan, kemunafikan, dan betapa fakirnya kita di hadapan Allah. Jangan pernah merasa suci. Setelah cermin itu bersih, barulah masuk fase tahali, menghiasinya dengan adab, kehinaan diri, dan rasa butuh yang mutlak kepadanya. Hanya pada cermin yang benar-benar bersih dari pantulan ego itulah tajali. Cahaya pencerahan dari Sang Maha Hakikat bisa memantul dengan sempurna.
Bukan Anda lagi yang hebat karena bisa beribadah, tapi Allah yang maha hebat karena masih sudi menggerakkan tubuh hina ini untuk bersujud kepadanya. Puncak tertinggi dari pertahanan melawan talbis iblis adalah fana, lebur, tenggelam. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pelaku, melainkan hanya saksi atas keagungan iradatnya. Selama setitik kesombongan masih bertahta di hati, meskipun Anda menghabiskan 1000 malam di atas sajadah, Anda sejatinya sedang menyembah ilusi tentang diri Anda sendiri. Lautan hakikat terlalu luas untuk diarungi dengan perahu kesombongan. Biarkan perahu itu karam, lepaskan dayung pengakuan. Karena pada akhirnya, sang pecinta sejati tidak akan peduli apakah ia dikenal sebagai ahli surga atau bukan. Ia hanya peduli apakah sang kekasih ridho menatap wajahnya.